Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah balita yang terkena cacingan di Bengkulu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Seorang balita di desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu dirawat intensif seusai mengeluarkan cacing gelang atau askaris dari mulut dan hidung. Oh Kasus ya, ini berarti pertama kali diketahui udah oleh pihak dewasa keluarga cacingnya. pada Minggu 13 September petang. Adapun seusai dirawat di rumah sakit, bocah tersebut masih mengeluarkan cacing dari hidung dan juga mulutnya. Selengkapnya Berarti udah mengenai banyak informasi ini gitu, akan udah dilaporkan parah. oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Yayan Hartono. Selamat malam, Yayan. Selamat malam, Siska. Baik, bisa disampaikan bagaimana dengan kondisi terkini dari balita tersebut? Apakah saat ini sudah mulai membaik? Baik, Siska. Dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini, setelah dirawat intensif oleh pihak RSUD Tais, Kabupaten Seluma, kondisi dari balita Nur Sabrina, warga desa Air Petai, Kecamatan Talo Kecil, membaik untuk secara umum. Tapi pihak RSUD Tais dikarenakan belum tersedianya dokter ahli bedah anak. Jadi sore tadi tepat sekira pukul 15, Nur Sabrina ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bengkulu. Ini Mbak Baik, Siska. baik. Yayan, lalu bagaimana? Apa yang menjadi penyebab cacing-cacing tersebut bisa berada di tubuh bocah balita tersebut? Apakah memang ini dipengaruhi oleh gaya hidup dari lingkungan? Benar, Siska. Jadi keterangan dari pihak Itu ya, RSUD Tais, cacingnya itu ya. Direktur RSUD Tais, juga pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bahwa penyebab dari terjangkitnya balita ini dikarenakan pola hidup yang kurang sehat. Jadi kondisi dari orang tua ataupun balita ini adalah keluarga dari kurang mampu. Jadi Ya, jadi tidak kondisi terlalu keluarganya. menghiraukan terkait pola hidup bersih dan sehat. Jadi cacing-cacing ini menurut keterangan dari pihak Direktur RSUD Tais masuk dari kuku saat anak ini bermain tanah. Jadi di kuku itu tertempel telur-telur cacing ini sehingga Berarti tanpa cuci tangan dan iya itu yang cuci tangan. mandi ataupun seperti itu, si anak ini langsung menyentuh makanan dan dimasukkan ke mulut. Nah, perkiraan dari pihak RSUD Tais dan juga dari Dinkes Luma seperti itu untuk awal terjangkitnya anak ini eh, dari cacing-cacing ini kita. Ya, jadi ini ya, orang tua tuh harus memperhatikan juga. Jadi nggak cuma membiarkan anak bermain di luar. Harus diawasi juga. Oh, kalau misalnya dia main tanah, berarti setelah main tanah itu harusnya dibersihkan, misalnya di tangan ataupun mandi. Ya supaya minimalisir terjangkitnya cacing-cacing tadi. Ya, jangan sampai anak kita dibiarin gitu begitu saja sampai akhirnya baru sakit parah baru ditangani kayak gini. Ini kalau cacing udah besar berarti kan udah lama di sana. Mungkin lebih dari sebulan udah berkembang biak di dalam tubuhnya. Jadi nutrisi yang harusnya terserap ke dalam tubuhnya itu malah terserap oleh cacing. Itu kan kasihan juga anaknya sampai menderita hal seperti ini. Ya berarti orang tua juga harus tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Ya walaupun tadi nggak mampu itu, bagaimana caranya supaya generasi selanjutnya itu menjadi lebih baik, jadi harapan. Itu ya bukan menderita gara-gara kondisi hidup. Ya jadi ada intervensi dari pemerintah juga supaya hal ini tuh terjadi lagi ya gara-gara kemarin kan mantu yang kasus Raya itu kan viral tuh. Kita harus belajar dari kasus itu supaya tidak ada anak-anak lain yang menderita hal seperti ini. Ya jadi kasihan banget ini. Waduh. Dengan temuan di Bengkulu ini bagaimana dengan respons dari pemerintah daerah Nah ini setempat? responnya bagaimana nih? Untuk respon dari pemerintah daerah, tadi sempat saya hubungi langsung Pak Bupati Seruma, Pak Teddy Rahman. Beliau langsung merespon dengan meminta pihak Puskesmas peka dan mulai saat ini untuk proaktif Hmm. dan intens turun ke masyarakat, Oh ya mensosialisasikan berarti pola kurang hidup bersih dan sosialisasi. sehat, juga untuk memetakan eh, permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat Kabupaten Seluma. Bukan saja
pihak puskesmas, stakeholder terkait juga diminta untuk turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat ini. Ya, tapi kayaknya agak terlambat dah ya. Kayak sekarang tuh wah ada cacingan baru ada sosialisasi. Jadi nunggu ada korban dulu gitu. Padahal kalau misalnya sosialisasi itu udah dilakukan sejak lama gitu kan. Jadi ketahuan tuh wah ini ada masalah nih. Sehingga bisa dicegah, jangan sampai tunggu ada puluhan sampai ratusan balita dulu yang sakit seperti ini baru bertindak gitu. Harusnya pemerintah tuh bisa mencegah ya, proaktif, bisa mengintervensi sebelum hal ini terjadi. Ya, jadi kalau misalnya apinya udah besar ya udah parah baru dipademin. Kenapa nggak apinya kecil dipademin terlebih dahulu gitu. Jadi harus ada pencegahan, harus proaktif ya. Jangan sampai nunggu korban baru bertindak. Ya itu mungkin evaluasi bagi pemerintah di sana. Ya padahal kan kita nih udah ada informasi tentang bagaimana cara mendidik anak atau menghindari cacing-cacing tadi parasit itu ya di internet yang sekarang tahun 2025. Tapi masih ada yang kena. Itu kan sangat kasihan sekali bagi orang tua yang kurang mampu tadi ya, mungkin nggak punya pengetahuan untuk mendidik anaknya atau mengasuh anaknya dengan baik. Jadi di sini harus ada sosialisasi supaya oh dikasih tahu nih orang tuanya diajarin supaya anaknya itu dibeginiin nih supaya tidak terjangkit penyakit, misalnya penyakit kayak cacingan ya kayak gitu, atau nggak dikasih obat setiap 6 bulan sekali kan kalau misalnya rutinnya gitu untuk pencegahannya itu juga harus ada supaya tadi ketika ada cacing atau bibit-bibit yang masih kecil itu bisa dibasmi ya, jangan sampai udah sampai dewasa sampai ukurannya mungkin lebih dari 10 cm ya itu bisa berkembang biak tuh nanti itu tambah berbahaya lagi ya, tambah malah kalau udah berkembang biak mah kita nggak susah gitu untuk mengurusnya, harus dioperasi kan. Kalau misalnya obatnya dari disediakan sejak awal aja kemungkinan udah bisa dibasmi gitu. Itu yang jadi pertanyaan di mana peran pemerintah atau di mana peran orang tuanya juga. Semua permasalahan untuk nanti disampaikan dan dijadikan program untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tuh kan Selain baru buat Bupati, program. Ketua DPRD Seluma, Aprilianes juga menanggapi DPRD dalam waktu dekat ini akan menjadwalkan untuk memanggil pihak dinas kesehatan, puskesmas, juga stakeholder terkait untuk duduk bersama membahas peristiwa ini, mencari solusi pencegahan agar yang dialami oleh Nur Terlambat Sabrina sekali warga desa kayaknya. Petai ini tidak terjadi lagi ke depannya. Ini informasi terakhir juga, Siska, kami dapatkan bahwa selain Nur Sabrina, balita berumur 1 tahun 8 bulan ini, kakaknya yang masih berumur 4 tahun, informasi terakhir yang kami dapat juga terjangkit Tuh dan saat sama ini kayak. juga telah dirujuk ke rumah sakit umum Sekeluarga kena daerah itu kayaknya. di Kota Bengkulu. Informasi ini terbaru yang kami dapat, jadi total ada 2 orang yang terjangkit cacing gelang ini atau Ascarius ini, Siska. Baik, terima kasih. Jadi kemungkinan ini ya, kalau misalnya ada 2 orang yang terkena, kemungkinan keluarganya juga bisa kena. Soalnya kan tadi, ya kalau misalnya dari telur-telur tadi itu mungkin aja menyebar gitu. Gara-gara misalkan dia buang kotoran gitu kan, atau misalnya garuk-garuk lubang itunya, lubang duburnya. Nah itu kan bisa menular ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa yang anak kecil ya, itu mungkin paling rentan. Tapi orang tuanya juga mungkin ada ya cacingan juga. Jadi harus dicek itu. Jangan sampai terlambat lagi sampai parah gitu. Kalau cacingnya udah sampai ratusan sampai ribuan itu kan kayak kasus kemarin udah nggak bisa diselamatkan. Ini mungkin masih belum separah kemarin tapi jangan sampai hal ini tuh terjadi gitu ya sama keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada yang kejadian lah, kasihan banget gitu kan. Yang harusnya nutrisi terserap dengan tubuh, anaknya tumbuh dengan baik tapi malahan sakit seperti ini ya gara-gara cacingan. Miris Tribun sekali. Bengkulu, Yayan Hartono melaporkan terkait dengan bocah yang terjangkit cacing di Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Ya ini kondisinya tuh ya. Udah kritis kayaknya sih. Kaira, Nggak tahu ya bisa diselamatkan nggak nih ya. Iya, nggak apa-apa, nangis ya. Masih kecil gitu ya. Jadi bayangin tuh kalau misalnya ini terjadi sama keluarga ini gitu, tapi coba bayangkan gitu empati kalian misalnya ada anak kalian atau misalnya keluarga teman kalian punya anak yang seperti ini gitu kondisinya gitu ya, harus digrogoti oleh cacing-cacing yang
menyerang tubuhnya gitu. Jadi kita harus berempati juga dengan kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini, supaya kita bisa berhati-hati dan cegah hal ini supaya tidak terjadi dengan orang-orang yang mungkin kita kenali atau kita sayangi gitu ya. Jangan sampai ada yang kena kalau bisa di Indonesia ya, harus ada pencegahannya nih. Jangan sampai nunggu kasus banyak baru nanti ada pencegahan, ya udah terlambat sekali itu ya. Jadi jangan sampai nunggu korban baru bertindak, harusnya ada pencegahannya sampai hal ini tuh bisa dibasmi gitu ya. Ini kayak udah kritis. Ya untuk ini ngirim sama dokter anak. Marolah ada konsultan. Tapi mati ya, tidak bergerak. Bergerak tadi. Tadi bergerak. Sini tadi bergerak. Geruit tadi. Masih hidup ya cacingnya. Jadi dipegang gitu, aduh bisa nular. Kaira, Kaira, Kaira. Ya, sangat sedih sekali ya kondisinya. Ya untuk ini ngirim sama dokter. Ya, jadi sekarang bayangin ya, ada berapa banyak anak yang menderita penyakit seperti ini dan masih dalam proses gitu ya, maksudnya masih belum terlalu parah, jadi belum kelihatan tuh tanda-tanda cacingannya. Ya ini yang udah ketahuan baru yang kemarin kan Raya gitu ya, apa yang meninggal. Terus sekarang nih dari keluarga ini, dari kedua anaknya tuh ada terdapat cacing juga. Jadi ini yang paling muda dan nanti yang lebih tuanya juga ada cacingnya. Jadi nunggu berapa kasus lagi yang harus terbuka sampai pemerintah tuh bergerak untuk mengintervensi kejadian seperti ini. Itu harusnya kan ada pencegahannya, ada apanya gitu ya untuk hal ini tidak terjadi. Jadi ada sosialisasi dan sebagainya, dan orang tua juga harus belajar ya. Jadi jangan kita hanya menyalahkan pemerintah untuk tidak mengintervensi tentang masalah kesehatan ini, tapi yang terdekat yaitu adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus mencari tahu bagaimana cara untuk mengasuh anaknya, tidak hanya menghasilkan anak tapi cara membesarkan anak dengan baik, misalnya ngasih makan bergizi, ngasih pendidikan, dan yang paling penting adalah kesehatannya juga gitu ya. Jangan sampai ketika baru sakit parah gini baru dilarikan gitu ya, baru diurusin, itu kan udah terlambat sekali ya. Jadi kasihan tuh harus menderita rasa sakit ya untuk melawan cacingan seperti ini. Kasihan sekali, sangat sedih sekali ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari berita yang cukup menyedihkan lagi untuk kasus terulang seperti Raya kemarin ya. Mudah-mudahan ini bisa disembuhkan dan tidak ada anak-anak lainnya yang menderita hal seperti ini ya. Semua orang lah di Indonesia jangan sampai terkena cacingan yang parah seperti ini ya. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari. Nah, kalau tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.